Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang di podcast 45. Kami mahasiswa Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus akan memandu di acara podcast kali ini. Saya Riki Badia Yahya dan rekan saya Mugimatun Nadia. Dan tidak lupa narasumber kita yang sangat spesial pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Adestru Podo MSI. Selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menghadiri acara kami di sini, sudah meluangkan waktu. Padahal kerjaannya banyak ya. Sudah menemani kita. Ya langsung saja ya Pak. Ngomong-ngomong nih, Bapak selaku Sekwan di DPRD Rembang, bagaimana latar belakang Bapak kok bisa terjun menjadi Sekwan di lembaga DPRD Rembang ini? Alurnya gimana Pak? Saya ini mulai bekerja tahun 93. Karir saya itu nggak lurus sih, dulu. Jadi pertama di bagian perekonomian, kemudian sempat jadi direktur PDAM, itu balik lagi ke Bapeda. Di Bapeda mulai dari Kasubit Kimpraswil Taru, kemudian pindah lagi ke bagian keuangan, Sekda. Dari bagian keuangan balik lagi ke Bapeda sebagai Kabid Ekonomi, kemudian jadi sekretaris Bapeda, dan 2017 akhir bulan Oktober 28 Oktober saya kesini di perintah di sini. Untuk jabatan yang di sini selaku sekretaris DPRD, saya harus melalui fit and proper test atau seleksi yang diadakan oleh Pemkab, asesornya dari Universitas Negeri Surakarta, dari UNS. Nah, latar belakang saya yang nggak runtut itu memang unik menurut saya. Jadi nggak misalnya di A terus runtut gitu. Jadi memang banyak pelajaran. Artinya dari pola yang tidak jelas itu saya bisa banyak menarik pelajaran, bahwa di tempat dimanapun yang penting itu menyukai dulu. Jadi ditempatkan dimanapun suka dulu. Kalau di sini memang agak berbeda karena di sini agak berbau politis, gitu. Sehingga waktu kesini saya harus mendapat persetujuan dari pimpinan. Jadi meskipun lolos seleksi, kalau pimpinan DPRD waktu itu tidak menerima nama saya tidak akan bisa ke sini. Dan dulu di sini yang terbanyak jabatan sekwan itu wangil. Tapi semuanya ya sama saja sebetulnya. Asal kita pertama senang dulu, sukai dulu pekerjaan itu, maka nanti akan enak lah. Kalau background pendidikan saya dari ilmu pemerintahan, fisik pembi. Jadi rotok mirip-mirip lah. Masih ada. Jangan kan ngerti Arab ya, aku karo. Kira-kira begitu. Latar belakang saya. Di dalam pengalaman Bapak ya, ada yang hal menyakitkan ya Pak dalam perjalanan karir? Pertanyaannya menyakitkan. Nggak menyakitkan, tapi sebetulnya unik. Kalau saya lebih suka menyebutnya unik. Saya itu jadi kabag keuangan itu karena kabag sebelumnya bermasalah. Saya ke sana hanya 8 bulan. Jadi 8 bulan jadi kabag keuangan. Bulan Maret saya masih ingat, waktu itu APBD mesti telat, jadi masih membahas APBD Induk 2007. Kemudian saya harus pindah ketika mulai membahas perubahan APBD 2007. Jadi saya November pindah lagi ke Bapeda. Barangkali Tuhan masih menyelamatkan saya. Alhamdulillah. Selanjutnya ya Pak, apa saja fungsi Bapak sebagai sekwan di sini?
Oke, kalau yang di sini saya selaku sekretaris DPRD tentu saja membawai teman-teman di sekretariat. Kalau mau lihat rujukan hukumnya pasal 215 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu yang pertama tugas saya menyelenggarakan pengadministrasian kesekretariatan. Yang kedua menyelenggarakan pengadministrasian keuangan. Yang ketiga membantu pelaksanaan tugas fungsi DPRD. Itu ada 3: penyusunan raperda, penyusunan anggaran, dan pengawasan. Kemudian yang keempat, saya harus menyediakan dan mengkoordinir tenaga ahli bagi anggota dewan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Nah, fungsi itu yang saya jalankan, dan itu kemudian diadop di Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD. Saya bertanggung jawab secara administratif kepada Bupati melalui Sekda, bertanggung jawab secara operasional kepada pimpinan DPRD. Jadi posisi ini unik berbeda dengan SKPD yang lain. Kalau SKPD yang lain hanya bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekda titik. Saya masih harus bertanggung jawab secara operasional kepada pimpinan DPRD. Karena di sini ada 2 ruang. Ruangnya anggota dewan dan ruangnya kami di sekretariat. Kami harus melakukan sinkronisasi kegiatan itu. Kira-kira gambarnya seperti itu tugas saya. Nah, itu Pak, pada menjalankan tugas dan Bapak juga menghandle banyak sekretaris yang lain. Itu ada kendala-kendala dalam pengoperasiannya ya Pak? Kendala biasa saya ya. Tapi yang saya rasakan selama saya 2017 akhir sampai saat ini tidak ada kendala yang serius, dalam arti sampai kemudian stuck gitu, tidak bisa apa-apa. Jadi memang agak unik karena saya harus menyampaikan semua hal tentang aturan, tentang kegiatan kepada anggota dewan. Karena saya merencanakan rencana kerja itu 2. 1, renjanya sekretariat. 2, mengharmonisasi renjanya alat kelengkapan DPRD, dan itu harus dikomunikasikan dengan baik. Kuncinya di sini adalah 1, pahami regulasi. Yang kedua, pinter-pinter komunikasi. Karena kalau miskomunikasi gawat. Jadi kalau sampai stuck, hambatan tidak ada. Tapi kalau kemudian di satu kegiatan misalnya sudah direncanakan betul, tiba-tiba ada yang mikir rakmuni, mikir terganggu, itu ya biasa lah. Tapi itu bagi saya bukan hambatan yang apa? Yang serius ya. Kemudian biasanya hambatannya begini, komunikasi antara timur, maksudnya Pemda dengan di sini. Saya harus pintar-pintar menyampaikan kalau ada informasi itu, saya harus bisa memilih dan memilah mana yang saya teruskan ke anggota dewan, mana yang saya keep, tapi saya harus bisa jelaskan pelan-pelan. Biasanya urusannya pokok-pokok pikiran itu butuh waktu agak lama, karena komunikasinya harus 2 arah dengan Pemda dan internal di sini. Kira-kira itu hambatan. Nah, yang menyakitkan tadi nggak ada. Enjoy saja. Iya Pak, kami kan sebagai pemuda-pemuda penerus bangsa ingin meminta motivasi Bapak sebagai yang sudah lama terjun di dunia politik. Saran Bapak agar kami sebagai anak muda zaman sekarang tidak takut untuk terjun di dunia politik dan pemerintahan, itu menurut Bapak bagaimana, dan sarannya untuk kami itu apa Pak? Saya sebetulnya kaget juga kok ono IAIN ini DPRD. Jadi begini, saya masih ingat betul karena saya dulu dari pemerintahan. Mungkin jenengan juga dapat pelajaran dasar-dasar ilmu politik ya. Kalau dulu saya itu bukunya, salah satunya itu buku karangannya Profesor Miriam Budiarjo, Biru Kecil itu.
Nah, di situ kan disampaikan power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely, gitu kan. Jadi yang namanya kekuasaan, teman-teman katakanlah anggota dewan dan sebagainya, itu memang cenderung nyeleweng. Kalau itu absolut kekuatannya, ya nyelewengnya akan semakin besar. Nah, semuanya sebetulnya, semua pekerjaan, semua profesi itu dibutuhkan orang-orang yang punya integritas. Nah, dengan terutama yang dari IAIN kan agamanya lebih kuat timbang aku. Nah, itu jangan takut untuk masuk ke politik, karena kalau orang-orang baik tidak mau berpolitik dalam arti mungkin masuk parpol, masuk organisasi politik, terus nanti yang akan mengisi tempat itu ya orang-orang yang seperti itu seadanya. Jadi kalau orang baik nggak mau terlibat di pemerintahan, nanti yang jadi orang-orang kayak saya, aparat pemerintah, ASN, itu terus sopo. Nek sing apik gak belum lebu, sing ning jero ya diisi wong sak onone gitu. Oleh karena itu monggo lah, profesi apapun, dasar pendidikan apapun, jangan terlalu teknik sipil harus jadi kontraktor misalnya. Enggak, di sini pun bisa mewarnai. Yang dibutuhkan adalah integritas. Ilmu panjenengan itu jadi dasar untuk hidup dimanapun. Kalau saya prinsipnya begitu, sehingga saya ketika di PNS pun sudah saya niati dimanapun saya ditempatkan, yang penting disenangi dulu pekerjaan itu. Sehingga saya tadi dari awal sampaikan, karir saya itu tidak linier. Artinya kalau teman-teman mungkin yang basicnya ekonomi misalnya, itu terus di bagian ekonomi, terus kalau pindah lagi mungkin di Bapeda jadi kabit ekonomi. Kalau di pemerintahan kan nggak bisa seperti itu. Kita sudah kontrak sejak awal, siap ditempatkan dimanapun. Sehingga saya pernah ke PDAM, itu ya dandan-dandan. PDAM-nya waktu itu hampir kolab, kita harus dandan. Balik lagi ke fisik prasarana, coba bayangin, dasarnya pemerintahan, kerjanya di fisik prasarana Bapeda, di PDAM. Tapi alhamdulillah saya jadi ngerti jebol join opo, ya. Kemudian tahu set plan, kalau di Bapeda di fisik prasarana ya tahu yang namanya envelope. Yang tadinya saya nggak ngerti, tapi saya prinsipnya sukai itu dulu. Jadi jenengan nanti lulus nggak usah harus daftar jadi ini. Sudah, kalau ada peluang masuk saja. Syukur sejak sekarang dengan aktif di organisasi, misalnya organisasi kemahasiswaan, itu sangat besar manfaatnya ketika jenengan keluar ke masyarakat, itu akan sangat membantu. Karena tidak hanya EQ saja, tapi juga ESQ, ya, spiritual, emosional, itu akan dibentuk melalui organisasi. Biasa berbeda pendapat tanpa harus marah-marah, ya. Kalau di TV kan jangan pasti lihat tuh Pak Mokhtar ngabalin, itu kan menunjukkan gitu, nyebelin gitu maksud saya. Beda pendapat nggak mau gitu. Nah, Rocky Gerung meskipun dihujat kan santai lah ya. Nah, yang penting gitu. Jadi belajar di sekolah itu untuk teori dan macam-macam, belajar di masyarakat, di organisasi itu akan membentuk karakter teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk masuk pemerintahan, masuk dunia politik, karena di sana juga kalau passion jenengan di situ menyenangkan. Jadi pemerintahan bensin ini sing apik-apik itu. Sehingga yang melayani masyarakat juga orang-orang yang baik, pelayanannya bisa lebih baik, tata kelola pemerintahannya lebih baik, dimanapun lah, di Pemda manapun, di provinsi misalnya, atau di institusi pemerintahan yang lain. Mungkin jenengan jadi anggota BIN. Saya kemarin di Klatik BIN itu ada anggota BIN, Badan Intelijen Negara, mantan pondokan. Dia ditugaskan di Timur Tengah karena mungkin bahasa Arabnya bagus. Saya cuma melihat dari pengalaman itu, dari manapun basic kita, kalau kita mau berbuat baik dan semangat, jangan ngelukro, itu insya Allah baik. Jadi tetap semangat. Kondisi kayak gini, COVID, yang tidak boleh tatap muka, 5 ya. Kalau 5 masih boleh ya.
harus berjarak. Jadi itu mendorong kita untuk selalu inovatif. Nggak bisa bisnis like usual, bekerja itu seperti biasanya. Termasuk dengan piye carane menyerap ilmu dengan cara-cara yang baru, yang sebetulnya tidak normal tapi judulnya new normal, kan sudah tidak seperti dulu lagi. Saya kira itu tetap semangat, lulus dengan nilai baik. Yang penting setelah keluar bisa memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Jangan takut masuk partai politik, jangan takut masuk pemerintahan selaku ASN gitu. Karena di dalam ASN juga masih banyak orang-orang baik dan masih butuh lebih banyak lagi orang baik untuk bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Saya kira itu, Mas. Ini Mas, ada satu lagi ya Pak. Yeah. Ini di luar topik.